Sebelum saya melanjutkan ke Mas Hairul Umam, selaku pakar politik, kita sudah bergabung juga bersama dengan mantan politikus PDIP, ada Bang Marwarar Sirait. Selamat sore, Bang Ara. Selamat sore. Baik, Bang Ara, tadi di segmen sebelumnya ada pernyataan dari Mas Ginting yang mengatakan, Slamet Ginting mengatakan bahwa ini ada faksi antara Bang Ara sebagai loyalis Joko Widodo dengan pihak Partai PDI Perjuangan yang sudah lama terjadi sebenarnya. Apakah memang karena alasan itukah yang kemudian menumpuk hingga saat ini, hingga akhirnya Bang Ara memutuskan untuk keluar dari PDI Perjuangan? Ya, selamat sore. Saya sudah jelaskan ya, tadi dari Ivan juga, bahwa kami di PDI itu sangat mengidolakan Bung Karno. Mengidolakan karena ajaran-ajarannya dan juga bagaimana sikap-sikapnya. Ya. Jadi sebagai contoh Bung Karno itu mengajarkan kita untuk membela Wong Cilik. Saya melihat yang membela Wong Cilik itu justru Jokowi. Okay. Tidak ada presiden yang mengantarkan antara desa sebesar Jokowi. Jadi PDIP sudah melenceng dari jalur begitu? Saya boleh jelaskan ya. Silakan. Saya supaya jelaskan lengkap. Jadi seperti dia datang pada saat COVID, dia mengetuk rumah-rumah rakyat yang sangat sederhana, dia membantu di masyarakat itu. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana juga anggaran desa yang begitu besar, ya, bagaimana pembangunan dari desa, makanya beliau sangat dicintai di desa. Sebaliknya juga bagaimana beliau seperti ajaran Bung Karno, kita tidak boleh jadi antek-antek asing. Ya. Ya, bagaimana Freeport sekarang mayoritas punya Indonesia. Ya, dari dulu punya Amerika, mayoritas sekarang punya Indonesia. Bagaimana soal nikel, juga soal sawit. Bagaimana Pak Jokowi tidak takut terhadap tekanan Uni Eropa. Dulu Bung Karno membuat non-blok supaya tidak bisa ditekan. Kita punya kekuatan ada di Asia, ya, di selatan dan di utara. Terhadap blok barat yaitu Amerika dan blok timur. Waktu itu Uni Soviet sebelum bicara dengan Rusia, di Rusia. Jadi dan penting juga ini ya buat semua ya. Bicara soal Pancasila, Bung Karno jelas ya bagaimana konstitusi dalam Pancasila. Yeah. Yang membuat menjadi hari lahirnya Pancasila 1 Juni itu adalah Pak Jokowi. Jadi menurut saya melihat betul dan meyakini justru figur Jokowi itu adalah figur yang bisa menunjukkan representasi daripada Bung Karno. Baik. Yang memang menjadi orang menjadi tokoh sentral yang bagaimana kita memperjuangkan ideologi itu. Itu yang saya lihat. Oke, Bang Marwarar, tapi ini cukup menarik. Anda orang yang sudah lama sekali mengabdi kepada PDIP sebagai kader. Anda juga merupakan anak politisi hebat dari PDIP. Kemudian Bang Marwarar memutuskan untuk hengkang dari PDIP ketika 1 bulan menjelang pemungutan suara. Ini ada yang berpikir akan memberikan sebuah pukulan begitu. Abang merasa tidak ini akan memberikan pukulan dengan keluarnya Abang dari PDIP? Saya kan nggak punya jabatan apa-apa. Ketua DPP juga saya enggak. Ya, Ketua Umum Taruna Merah Putih juga enggak. Anggota DPR juga enggak. Saya nggak punya jabatan apa-apa di PDI Perjuangan. Jadi nggak usah dianggaplah nggak penting kok saya itu. Jadi saya pikir bukan sesuatu yang harus diperhitungkan sedemikian besar. Mungkin media saja yang membesarkan seperti itu ya. Artinya kan tapi ada anggapan juga yang kemudian terbentuk anggapan bahwa PDIP jadinya tidak solid nih. Apalagi sebelumnya sudah ada Bang Budiman Sujatmiko yang juga keluar dari PDIP. Ya, semua orang punya alasan ya. Dan bagi saya yang memang bapak saya Pak Sabang Sirait adalah deklarator dari PDI tahun 73. Ya, waktu itu PDI itu fusi dari Partindo, dari Partai Indonesia, Partai Katolik, Urba, IPI, dan PNI. Dan kemudian menjadi PDI Perjuangan berikutnya. Saya juga dari kecil, saya sudah pasang spanduk di Bundaran HI. Kelas 2 SMA saya sudah menjadi saksi di TPS. Waktu 27 Juli saya ada di lapangan bersama dengan teman-teman saya, untuk teman-teman saya yang ada di kantor DPD Perjuangan Jatiponegoro. Yeah. Tapi menurut saya kepentingan negara atau kepentingan partai ya, saya merasa itu begitu. Saya diajarkan itu bahwa kepentingan negara harus di atas kepentingan partai. Oke, Bang,
begini Bang. Dan saya yakin langkah saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi itu benar. Itu loh, buktinya apa? Pak Jokowi approval ratingnya paling tinggi dunia, paling 75-80%. Ya, kita tahu beberapa bulan lalu masih ada Narendra Modi ya dari India, tapi sudah kalah dengan Jokowi. Gak gampang loh orang presiden mau lengser berapa bulan lagi, tapi masih punya approval rating setinggi itu. Oke. 8 dari 10 orang di Indonesia itu percaya sama Jokowi. Saya termasuk bagian dari 8 dari 10 orang itu. Oke, Bang, oke lah Bang, kalau Abang bilang bahwa Abang nggak punya jabatan apapun di PDIP, tapi kenapa keluarnya di masa seperti pemilu saat ini? Apakah Abang akan pindah ke partai politik lain? Dan kemana kira-kira yang akan Abang dukung nantinya? Kalau pindah partai dalam waktu dekat, saya belum berpikir untuk itu. Tapi kalau untuk memilih pasangan, terus terang saya akan menentukan sikap dalam beberapa waktu ke depan. Dan terus terang saya juga tertarik ya. Saya melihat figur Prabowo yang bertarung 2 kali pilpres ya. 1 kali juga dengan Pilgub di Jakarta dengan Jokowi. Bertarung sangat keras. Tapi mereka ya pada saatnya bersatu itu Pak Prabowo itu walaupun banyak pendukung yang nggak setuju menganggap Prabowo itu pengkhianat, begitu juga Jokowi banyak yang pendukungnya nggak suka kalau Prabowo diajak ke pemerintah, mereka bisa bersatu buat negara kita. Menurut saya itu contoh baik. Coba bayangkan kalau Indonesia politisinya semuanya bertarung terus, nggak punya jiwa kenegarawanan. Nah kita melihat contoh baik bagaimana politisi bisa mentransformasi menjadi negarawan pada figur Jokowi dan Prabowo. Saya melihat itu konkret. Saya tahu persis lingkarannya Pak Jokowi ada yang nggak setuju dengan Prabowo gabung. Lingkaran Prabowo juga begitu menganggap Prabowo berkhianat bergabung kepada Jokowi. Tapi mayoritas Indonesia pesan kepada ekonomi, kepada bisnis, kepastian hukum, kepastian politik sangat bagus. Saya melihat ini waktunya kita bicara rukun. Jangan hanya pidato-pidato, tetapi juga bersatu. Lihat Pak Jokowi. Begitu banyak partai yang mendukung dia. Dia bukan ketua umum partai dan tidak perlu jadi ketua umum partai. Tapi bagaimana partai-partai bisa ya mendengarkan dia. Itu bukan karena pakai power, kekuasaan. Karena kepercayaan, karena nyaman, karena rukun. Saya rasa itu yang perlu kita pelajari dan membedakan. Presiden yang dicintai dan presiden atau yang menggunakan power. Kalau saya lihat Pak Jokowi dengan menggunakan dia dicintai, dipercaya rakyat, dan juga elit politik. Oke, jadi Anda mengatakan ada tadi ada konsep kerukunan tadi. Apakah jadi Anda melihat bahwa tidak masalah nanti ketika Anda yang tadinya di PD Perjuangan, kemudian sekarang keluar, dan Anda setuju dengan gerakan dari Pak Jokowi yang dianggap mendukung dari Pak Prabowo Subianto untuk pemilu kali ini, Pak? Bang? Saya yakin, saya sangat dekat dengan Pak Jokowi dari sekitar tahun 2006. Saya diberikan kesempatan menjadi ketua Piala Presiden paling nggak beberapa kali, 4 kali bola, 1 kali bulu tangkis, 1 kali basket. Bola waktu itu pertama dengan Pak Erick Thohir. Bagaimana komitmen mereka, ya, ketua PSSI dan juga presiden. Nggak. Kita beruntung ada Erick dan ada Pak Jokowi yang memberantas mafia bola di oleh Kapolri. Saya melihat ini orang-orang baik ini ke depan harus tampil terus untuk memimpin Indonesia. Dan harus berperan terus. Saya bagaimana karakter daripada Jokowi dan Prabowo, menurut saya adalah karakter-karakter juara, karakter yang mau mengalahkan ego-egonya, termasuk tekanan dari pendukungnya untuk bersatu. Dan saya melihat itu ada di figur Prabowo. Dia juga loyal selama 4 tahun ini sama Jokowi, dan dia juga menurut saya ya, fraksinya di DPR Gerindra selalu mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi. Dan kerukunan itu tidak basa-basi. Koalisi Pak Jokowi rukun bisa dengan Pak Jokowi bisa baik-baik walaupun Pak Jokowi bukan ketua umum partai. Itu yang mungkin kita perlu pelajari sebagai politisi, bagaimana politisi mentransformasi dirinya menjadi negarawan, lebih mementingkan bangsanya daripada kepentingan partai sendiri. Jadi Bang, Abang memutuskan untuk keluar dari PDIP karena memang ingin mendukung Prabowo Subianto. Saya mengikuti jalannya Pak Jokowi. Oke, kalau dibilang saya mengikuti arahnya Pak Jokowi. Tapi saya melihat, kalau saya melihat, kita kan dekat.
kalau kalian sudah dekat sama seseorang, nggak usah ngomong juga tahu kok. Oke. Di sini kan ada pengamat hebat nih yang sangat saya kagumi nih, Mas. Baik. Ya, Mas Ubran ya. Mas, selamat sore Mas. Ya, Ya, Bang Ara. gitu. Kalau saya tadi, melihat jelas, ya, apakah Pak Jokowi hatinya sama Pak Prabowo, dan saya yakin hati Pak Jokowi ada bersama Pak Prabowo. Oke, Bang Ara, terakhir mungkin, kalau Anda mengatakan Anda mengikuti langkahnya Pak Jokowi, tapi sampai saat ini Pak Jokowi juga tidak memutuskan untuk keluar dari PDI Perjuangan, Pak. Ya nggak apa-apa, itu haknya Pak Jokowi. Hak saya kan juga, saya punya hak politik. Ini kan sukarela. Baik. Oke, baik. Terima Anda kasih. bisa pindah dari TV One ke Metro TV ke CNN, itu adalah kalian juga kan. Lalu ikutin hati kalian ya. Baik. Oke, baik. Kalian kan banyak yang bolak-balik juga. Siap. Baik, terima kasih Bang Marwara Sirait. Sukses untuk karir politik Anda ke depan. Wah, saya ngomong gitu langsung terima kasih ya. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan, Bang Marwara. Hati-hati ya, benar ya. Baik, baik. Oke, thank you ya. Baik, Thank you, terima Bang. kasih Bang Marwara. Nanti kita akan membahasnya tadi, hasil perbincangan kita dengan Bang Marwara, kita akan bahas bersama dengan para pakar politik yang sudah bergabung sama kami. Usai jeda, kami kembali saat lagi.